Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abi Komar. Insya Allah pada hari ini saya akan menjelaskan tata cara khutbah Jumat. Setiap melaksanakan khutbah Jumat, seseorang khatib harus mengikuti dan memenuhi rukun khutbah secara tertib. Apabila rukun khutbah tersebut tidak dilaksanakan atau salah satu rukun itu tidak terpenuhi, maka akan membuat khutbah itu rusak atau tidak sah. Terus kita harus juga memahami bahwa khutbah Jumat dibagi menjadi dua, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Keduanya dipisahkan dengan duduk di antara dua khutbah. Khutbah Jumat dilakukan sebelum sholat Jumat, sedangkan khutbah sholat Id, khutbah sholat gerhana dilakukan setelah sholat. Jikalau khutbah nikah tidak melaksanakan sholat. Nah, kita juga harus tahu nih urutan khutbah ya, biar kita tidak gemetaran gitu nantinya ketika kita tampil. Yang pertama dimulai yaitu adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sang khatib duduk saat azan dikumandangkan. Jikapun di tempat kalian azannya 2 kali, maka biasanya dibantu dan dipandu oleh ma'asyirah. Berarti azan terlebih dahulu, setelah azan sholat sunat 2 rakaat, setelah sunat 2 rakaat barulah sang ma'asyir mengucapkan sepatah dua patah seperti innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Zidhu ya rabbi syarafa wa karama wa mahabbata wa ta'zima. Sang khatib mengambil tongkat lalu duduk di tempat yang disediakan di mimbar tersebut. Setelah itu ketika khatib duduk saat azan dikumandangkan, maka azan yang kedua dimulai. Setelah azan biasanya ma'asyirah akan menyampaikan pesan bahwasanya jangan sampai berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Baik, yang ketiga adalah yang mungkin yang urutan adalah khutbah pertama. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Setelah itu duduk di antara dua khutbah, lalu barulah khutbah kedua. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa saja nih rukun khutbah. Rukun khutbah terdiri dari tahmid atau hamdalah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu salawat. Setelah salawat wasiat takwa. Setelah itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Dan yang terakhir adalah doa di khutbah kedua. Tentunya doa ini adalah doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Baiklah, kita akan menjelaskan khutbah pertama. Jadi ketika khutbah pertama diawali dengan mengucapkan kalimat tahmid atau hamdalah dengan bentuk ucapan apapun yang mengandung pujian kepada Allah. Contoh bacaan: innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu membaca sholawat Nabi. Contoh bacaannya: Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Setelah itu sang khatib mengucapkan wasiat takwa dengan lafaz yang menunjukkan ajakan untuk bertakwa. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
Berikutnya membaca ayat suci Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran ini biasanya ditandai dengan kata-kata Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu mungkin salah satu contohnya ya. Membaca ayat suci Al-Quran ini boleh di salah satu saja. Tidak mesti di khutbah pertama, tetapi bisa juga di khutbah kedua. Namun lebih baik dibaca ketika berada di khutbah pertama maupun khutbah kedua, dua-duanya dibaca. Setelah itu barulah mulai isi khutbah. Isi khutbah ini dalam bahasa Indonesia. Ya, biasanya diawali dengan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atau para hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini, khatib ingin menyampaikan sebuah pesan penting dari Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Tema kita pada hari ini bla bla bla, di situ dijelaskan isi khutbahnya yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan di bagian akhir khutbah pertama ini, khatib membaca Al-Quran dan kalimat penutup. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nah, setelah itu khatib duduk kembali, duduk di antara dua khutbah. Dan biasanya di daerah kita di sebagian masjid itu mereka berdoa yang dipimpin oleh ma'asyirolnya ataupun bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan pada khatibnya mungkin bisa membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir ya. Nah, kita lanjut ke khutbah yang kedua. Urutan khutbah kedua kurang lebih sama dengan khutbah pertama, yaitu hamdalah, sholawat, wasiat taqwa dan ayat Quran. Namun di bagian akhir khutbah kedua, di khutbah yang kedua ini khatib membaca doa untuk kaum agar lebih lancar. Marilah kita dengarkan contoh bacaan khutbah kedua ya, diawali dengan kata hamdalah. Hamdalah ini singkatnya alhamdulillah, inilah hamdah. Cuma ditambah dengan kata-kata yang lain yang untuk mempertegas pujiannya. Alhamdulillahi hamdan kama amar asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kata asyhadu an la ilaha illallah ini sebenarnya syahadat ya, yang biasanya disematkan ketika kita mengucapkan hamdalah dan ditambah dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insina wal bashar. Setelah itu kita akan bersolawat kepada Nabi kita yang dimulai dengan kata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainin binadharin wa udhunin bi khabar. Setelah itu berwasiat takwa. Amma ba fa ya ayuhan nas ittaqullah. Ittaqullah inilah yang namanya wasiat takwa. Ittaqullah ta'ala wa dzaril fawahisha ma zahara wa ma batan. Wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati wa bi qudsih. Faqala Allah ta'ala, nah ada lagi kata Allah faqala ta'ala, maka ini namanya isyarat bahwa khatib akan membaca Al-Quran. Walam yazal qailan alima, ini serangkaian dengan kata faqala Allah ta'ala atau faqala ta'ala. Inna Allah, ini adalah ayat Al-Qurannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Terus dilanjutkan dengan sholawat sebelum doa. Ini tambahan ya, boleh pakai boleh tadbir. Namun ketika kita berdoa biasanya diawali dengan kata sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله. Semoga bermanfaat. Aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.